Guys, banyak banget yang bilang kalau misalnya modif mobil itu merupakan hobi yang mahal. Tapi menurut gue, selama lu ngejalaninnya seneng, ngejalaninnya sesuai hobi lu, termasuk modif mobil ini, menurut gue sih nggak mungkin terasa berat ya. Kalau gitu kita sekalian bikin video soal si Silvo ini kira-kira udah dimodif apa aja nih. Kita mulai dari eksterior. Dan inilah How to Treat Your Car Season 2. Dari eksterior kalian lihat dulu nih, ini entire-nya. Nah, kira-kira eksterior apa nih yang modif? Yang pertama adalah velg. Nah, velg ini gue beli harga awalnya pas warnanya masih bronze itu 3,5 juta. Setelahnya gue repaint lagi harganya 1 juta. Jadi totalnya 4,5 juta ya buat si velg ini. Sekarang bannya. Bannya ini kira-kira 800.000 gitu lah. Karena waktu itu gue sempet capek gitu jedak-jeduk karena lubang sana sini, akhirnya gue minta ban yang tebel. Ini sebenarnya bannya ketebelan, habis ini bakal gue kecilin sih size nya sekalian, siapa tahu mau main pair. Ini ban gue beli satunya 800 ribuan, jadi kalau dikali 4 kalian hitung coba. Lanjut lagi, yang kedua ini ada flip bumper. Banyak yang bilang kok cuma dilem berarti nggak berfungsi dong. Nah, sebenarnya ini lemnya kuat banget bro. Ini tuh pakai lem 3M gitu, jadi ini buat nyegah si celahnya tuh kelihatan gede banget. Jadi kalau kalian punya mobil Yaris bakpao 1NZ atau Vios yang modelnya masih bulat tuh, kalian pasti tahu kalau bumpernya ini di umur-umur tua pasti mulai renggang-renggang gitu. Nah, ini bantu ngerapetin. Kelihatannya memang sepele karena nggak dibor, tapi sebenarnya ini lumayan berguna ya. Ini ntar kalau lemnya sekali-kalinya udah mulai agak lepas, kita ganti aja lemnya. Gue sih kurang ikhlas ya kalau bodinya harus dibor gitu. Kecuali untuk tujuan yang lebih keren gitu, misalnya harus sunroof mungkin saat-saat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang ketiga gue bikin jadi two-tone, yaitu atapnya gue bikin warna hitam. Nah, ini cuman pakai stiker aja, stiker hitam glossy, jadi warnanya tuh kayak dua warna beneran gitu sama cat si hitamnya. Ini two-tone, harganya cuman 350.000 lah. Nggak tahu sih, dari dulu gue suka banget nulis-nulisin gini. Banyak banget yang bilang kalau misalnya nulis-nulis begini tuh kayak angkot, tapi ya selama lu seneng ya lakuin aja lah. Nah, ini salah satunya stiker ini sama beberapa stiker di belakang. Nah, itu sih murah sih, kayak cuman 20-30 ribu buat stiker-stiker ini. Sama kalau ngomongin stiker di spion juga gue stikerin sama warnanya kayak di atas, jadi two tone gitu. Spionnya hitam, atasnya hitam, jadi pas dari jauh lebih enak dilihatnya gitu. Selanjutnya paling nge-smoke lampu sih. Ini juga termasuk modif yang murah, tapi menurut gue lumayan bikin keren pas malam sih. Memang kalau siang sih menurut gue juga yakin ini agak alay sih kalau siang. Tapi kalau malam lampunya lebih keren gitu. Ada efek-efek lebih gelap-gelap gimana gitu. Jadi gue pasang ini. Gue masukin juga ya perintilan-perintilan kayak gini. Ini sih murah, waktu itu belinya cuma 70.000 dapat 4, tapi gue pasang di belakang doang. Jadi karena gue yakin kalau gue sendiri tuh nggak terlalu bahaya ya, gue takutnya pas lagi ada penumpang malah yang bikin ngelecetin mobil. Ya gue pasang di bagian penumpang aja. Bagian gue biar lebih clean aja gitu. Banyak yang bilang stop lamp tuh jangan di stikerin hitam atau di smoke. Ini gue smoke tapi dengan gelap yang lebih rendah daripada sini. Jadi pas malam tetap lebih terang kok daripada yang ini, jadi aman. Malah menurut gue yang nggak boleh di smoke adalah si reflektor. Karena reflektor kan ngambilin cahaya tuh, kalau smoke jadi nggak maksimal aja menurut gue. Jadi reflektornya nggak gue smoke. Selanjutnya adalah masalah perkenalpotan. Seperti gue bilang, gue belum full system nih, jadi gue dari si mufflernya aja, ujungnya aja. Ini gue pakai brand dari Alpino, harganya cukup murah, suara yang ngebass, jadi nggak terlalu berisik. Karena di sini banyak banget polisi, apalagi masuk perumahan gue tuh pasti ada polisi yang ngejagain sebelum rel kereta. Jadi gue pakai Alpino yang bass, jadi Alpino F03 Baby kalau nggak salah namanya. Harga itu cuma 800.000, itu udah plus bolt onnya ke Yaris ini ya. Jadi bagian tengah sama depan sih gue belum ganti. Selanjutnya ada buat plat ini dudukan plat gue bikin begini. Sebenarnya ini agak ngelawan angin ya. Ini juga udah mulai letoy-letoy gini, harus dikencengin lagi. Ini perlu nggak perlu tapi lucu aja gitu ngeliatnya. Dibandingin sama dudukan plat yang biasa kan ini kayak lebih GDM gitu deh, meskipun norak tapi ya oke sih lucu. Taruh sini daripada kosong biasa gitu, taruh sini doang plek.
Sebenarnya dari luar tuh gue ada ngilangin chrome lagi tuh di bagian fog cam, tapi gue nggak bilang delete chrome karena cuman bagian situ aja. Ini menurut gue ya biar lebih satu warna gitu, lebih keren aja dilihatnya. Jadi nggak ada warna chrome di sini. Pas di foto tuh nggak ada, tapi kalau dideketin sih masih ada kayak black chrome gitu dideketin. Sekalian gue kasih dengar suara knalpot dari F03 baby yang gue pasang. Suaranya kayak gitu bro, jadi itu masih ngebahas aja. Kalau dihitung DB sih harusnya nggak kena polisi ya. Gue lewatin polisi sih aman-aman aja. Jadi gue pasang yang nggak terlalu bacot biar aman gitu lewatin mereka. Selanjutnya ada pewangi mobil ini, sebenarnya nggak perlu, cuman ya supaya siapa tahu kalian pengen tahu ini harganya cuman kayak 20 ribuan. Ini tahan awet banget, rekomend deh dari gue. Si Zoom ini bisa sampai kayak 30 hari baru habis. Di bagian dalam seperti kalian tahu cuman TRD yang punya layar display kayak gini. Jadi gue harus ganti si layar display. Harga layar displaynya itu 1,3. Cuman karena gue harus ganti si frame-nya, jadi kalau di Yaris tuh harus ganti frame-nya juga biar bisa masuk. Karena kalau bawaannya kan cuma segini nih. Nah itu frame-nya beda kan. Jadi gue harus ganti si frame-nya ini juga sampai ke bawah gini. Bukan bagian ini sih, bagian ini nih, yang abu-abu ini nih. Nah ini yang harus diganti. Jadi dibuletin sama orang yang sekalian pasang 1,5. Ini 1,3. Ini dihitung 200. Jadi 1,5. Udah plus pasang. Ini gue pakai merek Orca by the way. Murah meriah, mantap. Selanjutnya ada si OBD. Oke. OBD ini adalah OBD 2 yang baru banget gue pasang. Sebenarnya udah 3 bulan sih. 3 bulan di gue dan gak ada problem apa-apa. Jadi gue nggak bikin update apa-apa. OBD ini so far berjalan sangat bagus. Responnya juga real time banget. Karena katanya nih ada OBD yang nggak real time gitu. Jadi nge-lag gitu. Nih misalnya gue gas nih ya. Tuh, jadi real time gitu. Ini harganya cuman 1,8 buat OBD screen ini lumayan lah, dan kan displaynya banyak. Kalau yang udah nonton pasti tahu. Gitu deh. Selanjutnya ada buat pedal shift ya. Gua sarungin enak aja di tangan dibandingin nggak pakai ini. Tuh pas gitu. Kalau nggak pakai tuh kayak bahannya kurang enak di tangan gitu menurut gue sih. Ini setirnya juga gue udah kontenin waktu itu belinya, barang penting nggak penting di mobil. Jadi gue beli cover setir ini di S Hardware atau Informa ya, S Hardware. Lumayan awet, bahannya juga nggak main-main nih, jahitannya juga asli gak sih? Oh iya asli nih, jahitannya asli, bahannya enak di tangan gitu. Meskipun ini ada grenjel-grenjel ya, ini nggak jelas ya maksudnya apa ini. Ada grenjel-grenjel tonjolan nih ya, tuh kayak dikasih speed bump gitu, aneh banget. Ya tapi so far makanya enak sih, gue suka bahannya. Padahal terakhir kali kan gue pakai yang 30 ribuan tuh, beli di online. Itu lumayan enak tapi rada kasar di tangan, tapi ini halus banget. Nah lupa lagi gue, terakhir TPMS 200 ribuan. Kenapa ban gue miring semua anjay. Oke, habis ini kita benerin dulu anginnya. Videonya udah selesai, videonya pendek banget karena ya memang modifnya segitu aja. Kalau ditanya kira-kira kedepannya mau modif apa lagi, pastinya banyak. Contohnya strut bar belakang pengen gue pendekin, knalpot gue pengen full system. Gue lupa yang terakhir, lampu gue di depan tuh udah ganti LED pakai IPF 4000K. Harganya murah, cuma 350.000. Kalau di sini nggak tahu deh, kalau di Jakarta harga di sini sih 150. Siapa tahu ada kalian yang anak mobil dan main di Bekasi, boleh kontak gue, siapa tahu kita bisa main bareng. Gue pengen nanya nih banyak soal modif-modifan. Semoga kedepannya ada rezeki lagi buat bikin Silvo jadi makin keren lagi. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe. Kalau nggak suka di dislike aja, bagiin ke teman-teman kalian yang mungkin penasaran buat modif Yaris Bapau yang simpel-simpel kayak gue gini. Jauh banget dari kata ekstrim, ini baru simpel buat lebih ke kenyamanan sih gue modifnya. PPKM, pelan-pelan kita modif. Asik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.
Optify for the speed.